Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim HIS nomor 1 akan mempresentasikan laporan final project praktikum kita. Pertama, perkenalkan dulu, saya Rizky Agung Rahmanto sebagai ketua kelompok. Lalu ada Ainina Pradipta, Arum Sekar, Irsyad Wijato, dan Romauli Yohanan. Nah, untuk final project kita membuat banyak 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, membahas tentang latar belakang, tujuan dan manfaat. Bab 2 landasan teori yang akan membahas antropometri, fatigue dan energy consumption, dan work environment design. Untuk bab 3 metodologi, itu akan membahas diagram alir penelitian yang kami buat. Bab 4 pembahasan. Nah, ini untuk bab 4, kita akan mengolah data yang kita dapatkan dari final project ini dan memberikan usulan perbaikan serta pembahasan dan analisa dari kelompok kami. Dan yang terakhir bab 5, kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Next. Pertama, pendahuluan latar belakang penelitian. Penggunaan Penggunaan laptop setelah 6 jam sampai 8 jam per hari menjadi hal umum bagi mahasiswa, terutama mahasiswa fisik. Namun berpotensi membuat gangguan fisiologis pada saat posisi layar yang terlalu rendah dari sudut pandang eh, kita saat duduk itu memberikan rasa kurang nyaman. Nah, di sini antropometri berperan penting dalam merancang eh, ke sebuah kenyamanan dalam eh, laptop dengan tinggi laptop dengan dimensi tubuh pengguna sehingga tidak terjadi eh, membung ke posisi sudut pandang bungkuk atau menjadi tidak nyaman. Selain itu, kelelahan diukur melalui detak jantung dan terdapat kuesioner tentang well-being, SOFI, FAST untuk mulai kondisi pengguna secara keseluruhan. Faktor lingkungan kerja juga akan berpengaruh, seperti tata letak, pencahayaan, kebisingan, turut mempengaruhi kenyamanan. Penelitian ini menganalisis aspek ergonomi, tingkat kelelahan, dan desain workstation guna memberikan rekomendasi peningkatan kualitas lingkungan kerja mahasiswa agar tetap sehat dan produktif. Next. Tujuan penelitian. Pertama, merancang laptop yang ergonomis berdasarkan data antropometri mahasiswa dengan menggunakan uh, prinsip desain adjustable. Kedua, mengukur tingkat kelelahan mahasiswa melalui pengukuran detak jantung dan kuesioner terstandar. Ketiga, mengevaluasi kondisi workstation mahasiswa dari segi tata letak, pencahayaan, dan tingkat kebisingan. Keempat, melakukan uji reliabilitas dan validasi terhadap instrumen kuesioner. Dan kelima, memberikan rekomendasi perbaikan desain workstation yang lebih ergonomis. Untuk manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Ya, satu, mengembangkan ilmu ergonomi dalam desain produk berbasis antropometri untuk mahasiswa. Kedua, menambah referensi tentang hubungan desain workstation, kelelahan, dan produktivitas belajar. Untuk manfaat praktis, yang pertama, memberikan rekomendasi desain stand handle laptop yang ergonomis untuk memperbaiki postur kerja. Kedua, memberikan masukan bagi university online tentang pentingnya lingkungan bekerja belajar ergonomis. Dan ketiga, memberikan panduan bagi mahasiswa dalam menata workstation agar lebih sehat dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Mohon maaf, Mbak, untuk suaranya belum terdengar. Selanjutnya yaitu landasan teori. Antropometri berperan penting dalam perancangan produk dan fasilitas
kerja agar sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Data antropometri biasanya disajikan dalam bentuk persentil dan statistik yang digunakan untuk merancang alat dan fasilitas kerja agar nyaman dan mengurangi risiko cedera. Tiga prinsip desain antropometri meliputi design for extreme, yang kedua design for adjustable range, yang ketiga design for average. Perhitungan persentil membantu menentukan ukuran desain berdasarkan distribusi data dan memastikan produk dapat menyesuaikan berbagai ukuran tubuh secara fleksibel. Next. Kemudian kelelahan yaitu kondisi fisiologis dan psikologis yang menurunkan efektivitas kerja yang dipengaruhi oleh beban dan durasi kerja serta lingkungan. Konsumsi energi merupakan indikator penting kelelahan, dihitung dari perbedaan denyut nadi sebelum maupun sesudah aktivitas. Pengukuran stres fisiologis dilakukan dengan glukometer yang mengukur kadar salivary alpha amylase atau SAA, penanda stres mental dan fisik. Kuesioner seperti well-being, SOFI, dan FAS mengukur kesejahteraan psikologis dan dimensi kelelahan subjektif, melengkapi data fisiologis untuk gambaran menyeluruh kondisi peserta. Next. Kemudian desain lingkungan kerja yang berfokus pada pengaturan ruang kerja, tata letak, dan kondisi fisik lingkungan yang mendukung kenyamanan serta efisiensi kerja. Aspek yang dianalisa meliputi yang pertama pencahayaan, yang kedua kebisingan, yang ketiga tata letak ruang. Penerapan prinsip room design meliputi yang pertama functionality, yang kedua ergonomics and comfort, yang ketiga circulation flow, yang keempat harmony and coordination, dan yang terakhir adalah flexibility dan scalability. Terima kasih. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Seperti yang terlihat di sini, terdapat alur atau flowchart yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian dari awal hingga akhir. Dimulai dari start sebagai titik awal, yaitu simbol oval menandai awal penyusunan laporan praktikum sebagai titik awal seluruh proses. Seperti terlihat di sini terdapat alur atau tahap di mana kita mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, jurnal, dan sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, studi pustaka, di mana simbol persegi bergelombang untuk telaah literatur dari berbagai sumber terkait antropometri, kelelahan, dan desain lingkungan kerja. Selanjutnya, masuk ke tahap pengenalan kegiatan, di mana simbol persegi panjang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan metode praktikum. Yang keempat, latar belakang, di mana bagian ini memberikan konteks dasar terkait kondisi lingkungan kerja dan isu relevan. Yang kelima, rumusan masalah, di mana mengarahkan fokus penelitian dan tahap pengumpulan data. Keenam, tujuan dan manfaat, di mana kita menjelaskan sasaran dan manfaat praktikum secara spesifik. Yang ketujuh, pelaksanaan praktikum, di mana aktivitas pengamatan, pengukuran, dan pengumpulan data sesuai dengan rancangan. Yang kedelapan, pembuatan kuesioner, di mana simbol persegi panjang menggambarkan pembuatan berbagai jenis kuesioner untuk ukur aspek fisik dan psikologis. Yang kesembilan, di mana pengumpulan data terdapat data antropometri, detak jantung, hasil kuesioner, dan layout workstation. Yang kesepuluh yaitu pengolahan data, di mana transformasi data mentah menjadi informasi yang dapat dianalisis. Yang kesebelas yaitu uraian praktikum, yaitu penyajian temuan secara deskriptif dan analitis. Yang ke-12, analisis dan pembahasan, di mana interpretasi hasil dan evaluasi hubungan antara variabel. Yang ke-13, kesimpulan dan saran, di mana simbol jajar genjang sebagai output terakhir merangkum temuan dan memberi saran. Baik, selanjutnya yaitu antropometri. Pembuatan desain adjustable laptop stand untuk menghindari terjadinya resiko cedera dengan kalkulasi antropometri. Juga konsumsi energi untuk menghindari kelelahan pada saat bekerja.
Pada final project ini, desain ergonomis diterapkan untuk mendukung kenyamanan kerja menggunakan laptop, khususnya melalui penambahan stand holder pada workstation. Data antropometri ini dikumpulkan untuk memastikan desain alat dapat disesuaikan dengan ragam dimensi tubuh dan tangan mahasiswa. Data persentil ke-5 hingga ke-95 dari dimensi tubuh nomor 16 dan dimensi tangan nomor 1 digunakan sebagai acuan desain, sehingga produk ergonomis dapat digunakan secara nyaman oleh mayoritas pengguna. Sebelum adanya intervensi ergonomis, penggunaan laptop secara langsung di atas meja membuat posisi layar lebih rendah, sehingga postur kerja menjadi membungkuk. Hal ini berpotensi menyebabkan nyeri leher dan punggung jika dilakukan dalam waktu lama. Solusi yang diusulkan adalah penambahan stand holder laptop yang desainnya mengacu pada prinsip adjustable dan data antropometri pengguna rentang di T5 sampai T95. Pendekatan ini memastikan penyesuaian optimal bagi berbagai ukuran tubuh dan tangan, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kesehatan dalam bekerja. Berikut sebelum inovasi ini diaplikasikan. Kemudian untuk selanjutnya ini setelah tabel berikut setelah inovasi diaplikasikan. Setelah penggunaan stand laptop ergonomis, konsumsi energi rata-rata praktikan pria meningkat dari 1,90 menjadi 2 kilokalori dan break time dari minus 18,05 menjadi minus 14,91 menit. Pada praktikan wanita, konsumsi energi naik dari 1,7 menjadi 1,76 dengan break time berubah dari minus 18,65 menjadi minus 15,63 menit. Peningkatan konsumsi energi ini menunjukkan otot postural beraktivasi lebih optimal karena postur yang lebih duduk dan lebih tegak. Meskipun energi yang dikeluarkan sedikit lebih besar, aktivasi otot yang seimbang merupakan indikator positif dari keseimbangan biometrik dan kenyamanan kerja, walaupun pemakaian energi meningkat dalam jangka pendek. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah terkait work environment design. Berikut adalah desain sebelum inovasi diaplikasikan. Next. Desain ruang kerja berukuran 600 kali 400 kali 300 cm dioptimalkan dengan mengganti meja oval tengah menjadi 2 meja persegi panjang, yakni berukuran 200 kali 60 cm, berhadapan simetris menciptakan zona kerja personal dan sirkulasi yang lebih luas. Dispenser dan meja kecil juga ditempatkan di sisi ruangan untuk menjaga kebersihan area. Dan desain baru ini meningkatkan fokus, kenyamanan ergonomi, aliran sirkulasi, harmoni tata letak, fleksibilitas penataan, serta distribusi pencahayaan yang lebih merata. Next. Berikut adalah desain setelah adanya inovasi. Yang terakhir, kesimpulan dan saran, penggunaan stand laptop ergonomis dan layout workstation berbasis data antropometri meningkatkan postur, kenyamanan, serta menurunkan risiko gangguan muskuloskeletal. Pencahayaan dan tata ruang yang tepat juga menunjang efisiensi dan produktivitas. Untuk saran, bisa menggunakan peralatan dan layout kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, memperhatikan pencahayaan dan kebisingan, serta melakukan peregangan atau istirahat singkat secara rutin. Terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih dari presentasinya tim kami. Semoga apa yang kita presentasikan bermanfaat untuk kedepannya dan ilmunya bisa diterapkan kepada kehidupan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.